Hai, sahabat keramat alam, how are you today? Siapa nih dari kalian semua yang hobi memakan pakis atau paku? Biasanya orang-orang mengolah pakis atau paku menjadi gulai atau urap ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita bukan mau membahas tanaman paku yang biasa dimakan. Pakis sejati ini termasuk spesies gulma ya. Nah, kenapa dia bisa disebut gulma? Karena dia sifatnya seperti semak dan mengganggu individu tanaman utama. Nah, sahabat keramat alam, tumbuhan paku sejati juga disebut dengan Pterophyta yang termasuk dalam anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena tumbuh di antara tanaman perkebunan atau tumbuh bersama semak dan rumput di padang yang luas. Yang namanya paku sejati, habitatnya biasanya berada di hutan belantara, seperti hutan yang ada belakang kayak ini. Nah, di sini sangat banyak sekali tumbuhan ini tumbuh di hutan. Nih. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah seperti tepi sungai. Tanaman liar ini dapat tumbuh pada ketinggian mulai dari 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah yang lembab. Kadang-kadang ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Bahkan beberapa dari tumbuhan paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim seperti lingkungan kering dan panas. So, sahabat keramat alam, kira-kira apa ya yang membedakan pakis sejati dengan pakis yang biasa kita makan? Yang membedakan pakis sejati ini dengan pakis yang bisa dimakan, biasanya pakis ini tumbuh langsung mengeras batangnya. Nah, ini contohnya, ini batangnya itu langsung mengeras dan dia juga melengkung-lengkung daunnya. Berbeda dengan pakis yang bisa dimakan. Nah, ini contoh pakis yang bisa dimakan. Nah, ini dia, nih pakis yang bisa dimakan. Daunnya lurus, pada saat daun mudanya dia lurus, tidak ada melengkung-lengkung seperti pakis yang tadi, pakis yang tidak bisa dimakan atau pakis sejati. Nah, ini sangat jauh berbeda ya kawan-kawan. Nih. Sahabat keramat alam, tumbuhan paku sejati mempunyai daun yang berukuran besar dan menyirip. Daunnya mempunyai tangkai yang keras dan juga bertulang. Pada waktu masih muda, daunnya tergulung dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporanium. Batang tumbuhan paku tidak nampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Panjangnya sekitar 0,5 meter atau 50 cm. Berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya, daun tumbuhan paku sejati tergolong pada daun makrofil. Daun makrofil memiliki ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang dengan sel yang telah terdiferensiasi. Sedangkan untuk akar dari tanaman paku sejati bersifat seperti akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Nah, sahabat keramat alam, mengingat bahwa tanaman paku sejati adalah tanaman liar, menurut kalian bagaimana sistem perkembangbiakannya sehingga sulit untuk dikendalikan ya? Perkembangbiakan pakis sejati biasanya melalui spora atau bintil-bintil akar yang ada di dalam tanah. Nah, ini bisa saya contohkan, spora itu biasanya ada di balik daun seperti ini. Nah, nih seperti ini. Ini bisa kita lihat ada spora-spora atau yang namanya calon-calon individu tanaman baru. Tanaman paku sejati atau sering disebut sebagai pakis sejati juga disebut sebagai Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi secara aseksual dengan spora.
Reproduksi paku sejati terjadi secara vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gemma atau biasa disebut sebagai tunas. Gemma adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora atau paku heterospora ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama saja. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut sebagai generasi gametofit. Nah, generasi inilah yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, maka akan terbentuk zigot dan diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Wah, sahabat keramat alam, unik sekali ya perkembangbiakan dari paku sejati ini. Pantas saja dia tergolong gulma yang tumbuh bebas dimanapun. Karena tumbuh liar dan sulit dikendalikan, kira-kira bagaimana ya jika paku sejati ini tumbuh di perkebunan petani? Pasti akan sangat mengganggu kan? Membasmi pakis paku atau tanaman paku-pakuan ini, biasanya petani menggunakan pestisida atau dengan melakukan sanitasi secara manual menggunakan parang atau alat-alat seperti traktor, lebih modernnya ya. Wow, meskipun paku sejati tumbuh dan berkembang di hutan belantara dengan sangat luas dan banyak, bukan berarti tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk makanan sehari-hari ya. Sudah sangat jelas perbedaan antara paku atau pakis yang bisa dimakan dengan paku atau pakis yang tidak bisa dimakan. Tentu saja pakis ini sangat beracun ya, karena sifatnya pakis ini keras dan juga rasanya agak pahit. Berbeda dengan pakis yang bisa dimakan, itu ada tekstur yang namanya rasa-rasa agak manis sedikit. Apabila kalian semua memakan pakis ini akan mengalami gejala sakit perut. So far, kalian pasti sudah tidak bingung lagi kan membedakan tanaman ini. Secara fisik mungkin memang agak mirip, akan tetapi morfologi dan pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Nah, untuk kalian yang suka mengkonsumsi pakis, boleh dong berbagi resep di kolom komentar bagaimana cara mengolah pakis agar lebih enak dan lezat. Sahabat keramat alam, that's all we can learn about pakis sejati. Jangan bosan untuk belajar dan mengenali makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching and see you!